Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Kopi pagi ini dari javahalucoffee.id. Satu kata ya, javahalucoffee.id. Baik, mau bahas soal apa? Soal ya sebetulnya ini soal yang kehidupan aja ya. Soal yang nggak terlalu penting-penting amat, tapi ini cerita tentang pengalaman aja, pengalaman dalam kehidupan. Jadi sebetulnya saya sibuk minggu-minggu lalu ya. Sebenarnya saya melarikan diri itu sebenarnya bersembunyi karena anak saya yang kedua menikah. Lukman menikah hari Sabtu yang lalu. Ini hari Rebo ya, nih Sabtu yang lalu. Jadi ceritanya permasalahan dalam hal mengadakan acara pernikahan. Ternyata itu banyak hal yang dipikirkan. Kita bahas soal undangan aja ya. Nah, ini yang susah gini, ini situasi di Indonesia ini kan COVID masih tinggi gitu ya. Jadi kita tidak ingin juga membuat acara yang besar-besaran nih. Jadi memang kita inginnya sederhana aja sih, kecil-kecilan aja. Nah tapi gimana ya, kecil-kecilan itu seberapa kecil adalah kecil gitu. Susah ya kan gini ya. Itu satu, kita memang nggak pengen ada acara gede-gede, ya secukupnya aja lah, keluarga dekat aja gitu ya. Makanya kalau kita lihat, oh ya ada intimate wedding package gitu ya, memang keluarga dekat ya, keluarga inti plus ya yang dekatnya. Nah, tapi yang dekatnya ini, nah itu dia yang susahnya gitu ya. Satu itu. Yang kedua soal biaya, tentu saja biaya ya mempengaruhi jumlah undangan, ya jumlah biayanya. Tapi itu secondary ya, sebetulnya yang pertama itu pengennya kecil, tapi seberapa kecil. Nah itu yang menjadi pemikiran ya. Akhirnya untuk kasusnya setiap orang, setiap keluarga pasti beda-beda. Untuk kami diputuskan ya sudahlah ya, secukupnya jadi data dulu. Keluarga inti berapa, terus keluarga ya yang intinya ya, jadi inti yang dekat situ aja dulu keluarga berapa. Jatuh-jatuhnya ternyata keluarga kami aja tuh udah ada 70-an ya, jadi 70-an 60 70 keluarga gitu ya. Jadi kalau dikali 2 ya 120 150 ya. Kalau 70 sampai 75 katakan 75 ya. Berarti jatahnya satu ini ya, calon mempelai pria 75, calon mempelai wanita 75. Jadi 150 undangan. 150 undangan. 150 undangan tuh udah gede tuh sebetulnya ya. Kali 2 kan satu undangan tuh, katakanlah kita sebutnya suami istri gitu ya kan, undangan 2 ya, jadi 300 orang. Ya kalau bawa anak tambah lah ya. Jadi kita waduh 300 orang ya. Yang repot tuh kan selain tadi ya, selain kita acara pengen kecil, biaya dan juga tempat ya, tempat venue-nya yang cukup untuk segitu gitu. Di beberapa tempat ada yang digilir ya, dibagi 2 shift gitu ya shift gitu. Karena kan kalau zaman Covid kan nggak boleh semuanya masuk gitu ya, gitu. Kalau bisa jarang-jarang ya, jadi makanya dibagi shift. Jadi sekarang kehidupan kita pun berubah gara-gara Covid ya, sehingga dalam acara kegiatan-kegiatan pun sekarang kita harus comply terhadap protokol kesehatan ya. Penting ya, jangan sampai kita ngadain acara malah bikin orang sakit ya. Jadi nggak benar juga. Ternyata dari keluarga kami tuh, jadi keluarga ya, misalnya keluarga dari orang tuanya ya, jadi keluarga saya, keluarga istri saya itu ya, itu siapa saja. Nah itu yang harus diundang pastinya kan ya, keluarga dekat. Terus nah keluarga, kemudian kalau di tempat kami itu ada nenek-neneknya ya, nenek-neneknya, atau kalau dari kacamata kami itu bibi uwa gitu ya. Nah itu yang dari yang dekat aja ya, bibi uwa yang dari dekat aja gitu, yang artinya yang selalu berinteraksi dengan kami ya, yang sering berinteraksi. Itu aja ternyata udah lewat. Jadi gimana kami? Ya sudah ya, terpaksa ya sudahlah ya. Terus belum kawan-kawan dari calon mempelainya juga ya, kawan-kawan sekolahnya, kawan-kawan kerjanya gitu. Di tempat saya juga terpaksa untuk ini ya, itu juga ya, kita batasi juga. Tadi setelah keluarga juga tempat kerja yang
sehari-hari tempat anaknya. Kebetulan anak saya kerja di tempat saya juga, sehingga ya perusahaan kita diundang lah ya, karena tahu semua, masa nggak diundang ya. Jadi itu jadi internal, jadi friends and family, immediate friends and family saja gitu. Sudah ya, yaitu berdoa saja, semoga cukup ya. Ternyata cukup itu karena ada beberapa yang berhalangan dari keluarga juga, ternyata berhalangan ya, nggak bisa, ada yang sakit, ada yang keluar negeri, keluar kota, ada yang tugas, ada macam-macam ya. Sehingga ya kelihatannya kalau dari rumusnya katanya 80% dari undangan ya. Biasanya itu yang hadir itu 80% dari undangan yang kita sebarkan. Tempat. Nah, ini tempat juga karena di sini direncanakan sebenarnya pengennya anak-anak tuh pengennya di luar ya, di luar, tapi kita tahu nih Bandung nih hujan deh. Sekarang ini musim hujan nih, Desember musim hujan, jadi nggak mungkin di luar karena nanti akan kehujanan. Itu mah sudah ya, kita ini aja paham aja kalau hukum alam ya susah ya dirancang. Mau manggil pawang ya nggak benar aja ya. Rada nggak mungkin juga ya. Jadi sudahlah ya, kita taruh di dalam ruangan. Maka kami pilih waktu itu hotel. Tadi hotel, ada restoran juga, udah ngeliat hotel, restoran, venue-venue yang indoor ya maksudnya gitu ya. Nah terus, ternyata acaranya kita bagi dua kan ya, ada akad nikah pagi. Ini kebetulan acaranya akad nikah pagi, dan di resepsinya pagi juga ya, jam 11 pagi dan siang ya, sampai jam 11 sampai jam 2 gitu ya. Jadi akad nikah pagi. Nah ternyata banyak juga orang yang ingin datangi di akad nikah. Jadi akad nikah itu ternyata banyak juga. Jadi disediakan, kami sediakan waktu itu kursi-kursi itu ya, untuk kedua keluarga itu 100 kursi gitu ya untuk akad nikah. Kemarin itu waktu di acara ya mungkin 80% penuh ya, 80% penuh. Nah bagusnya juga apa? Sehingga yang ada di akad nikah tadi, ada juga yang saya nggak ikutan akad nikah. Sehingga yang kehadiran di resepsinya juga tidak wajib gitu ya, sehingga mereka kami sudah di akad nikah, sudah berpotret segala macam, sudah hadir segala macam. Terus mereka, ini kebetulan ada yang banyak dari luar kota ya, mau jalan-jalan di kota Bandung lah ya. Nah sehingga pas acara resepsinya juga tadi 80% ya. Jadi tidak padat, tidak kalau padat tuh saya khawatirnya itu tadi ya, COVID ya. Orang tidak nyaman, waduh ini desek-desekan dengan orang lain, ternyata nggak desek-desekan, jadi aman lah. Begitu. Jadi itu pengalaman kami ya mudah-mudahan itu bisa di ini juga ya, dimanfaatkan bagi yang ingin mengadakan acara pernikahan gitu ya. Semoga lancar, tentu saja ada plus minusnya, ada hiccup-hiccupnya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin lancar, dan saya sendiri merasa tidak pressure deh. Di acara kemarin tuh yang biasanya waduh saya tegang segala macam gitu ya. Kemarin itu karena hanya friends and family, jadi saya relax juga tuh. Jadi enjoying ya, menikmati acaranya itu mulai dari pagi, padahal bangun dari jam 4 gitu ya, jam 4 terus subuh terus ya sampai siang ya. Acaranya selesai tuh jam 1:30 acaranya udah selesai, tutup jam 2 kurang seperempat tuh udah beberes gitu ya. Jadi bagus lah, time-nya cukup ya. Ada waktu lagi untuk sholat juga bisa gitu ya. Jadi pas lah, bagus lah gitu. Jadi I'm happy. Nah sekarang saya mulai beberes lagi kerjaan yang tertinggal kemarin. Oprekan saya yang belum sempat saya oprek, mau dioprek sekarang gitu. Kemarin udah pengen ngoprek ini itu nanti dulu ya. Terus kemudian ada acara yang minta saya jadi pembicara di sini sana, terpaksa saya tolakin karena nanti nggak fokus malahannya gitu. Itulah, sekarang saya sudah mulai relax lagi, ngopi lagi. Oh ya, ini juga akhir-akhir perkuliahan, jadi mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan kerjaan saya dalam memeriksa tugas mahasiswa, memberi penilaian, terus habis itu sibuk lagi, ngoprek lagi, dan persiapkan kuliah semester depan. Yang mana tuh Januari, mana tinggal 3 minggu lagi ya. Waktunya selalu sibuk terus ya. Jadi gitu. Sip, itu dulu ya. Saya ngopi dulu. Selamat pagi, sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.